Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus kepada seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ketemu dengan satu peristiwa yang menurut kita merupakan hal yang menyedihkan, seringkali kita bertanya-tanya apa yang salah dengan kejadian tersebut atau dengan orang yang mengalami musibah yang menimpa dalam dirinya. Tetapi seringkali Tuhan izinkan itu terjadi untuk menyatakan sesuatu di dalam kehidupan orang tersebut, buat menjadi kesaksian bagi banyak orang. Saya teringat satu kisah yang terambil di dalam Yohanes pasal 9 ayat 1-3. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Injil Yohanes 9 ayat 1-3. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Bapak Ibu Saudara, bukankah itu yang seringkali kita lakukan? Ketika kita ketemu orang mengalami cacat, orang mengalami musibah, bencana, kita bertanya, siapa yang salah? Orang itu atau orang tuanya? Atau siapa yang salah? Itu kecenderungan manusia. Tetapi mari melihat dari kisah ini, belajar dari sikap Yesus, bagaimana Yesus mengajar murid-muridnya bahwa bukan orang itu, bukan orang tuanya, bukan siapa-siapa yang salah, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ada hal-hal yang di luar nalar kita, di luar pikiran kita. Ketika sesuatu terjadi dalam kehidupan seseorang dan buat kita, itu sesuatu yang patut dikasihani, sesuatu yang sangat menyedihkan, sangat tragis. Tetapi di balik itu, ketahuilah seringkali Tuhan memakai peristiwa itu untuk menyatakan kemuliaannya. Bagian kita adalah belajar memahami jalan-jalan Tuhan. Belajar menemukan apa maksud Tuhan di balik peristiwa yang menyakitkan, peristiwa yang tragis yang membuat kita merasa sedih, kecewa, terluka. Siapa tahu di balik itu Tuhan sedang menyiapkan mujizat yang besar seperti orang buta ini. Setelah melewati proses perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan menyatakan mujizatnya sehingga dia bisa melihat kembali. Dan itu menjadi kesaksian buat orang banyak di sekitarnya. Kiranya Tuhan tolong kita untuk bisa menemukan maksud Tuhan di balik setiap situasi yang terburuk sekalipun di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita.